Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan sekarang di materi IPA ya, untuk kelas 8, yang untuk sekarang itu pertemuan yang ke-8. Seperti biasa, kalian ketika mengikuti pembelajaran ini, yang pertama harus berdoa dulu, yang keduanya siapkan dulu nih ya bukunya, buku tulis, terus juga LKS-nya. Kalian harus mempersiapkan itu semua. Karena ada beberapa materi yang tidak ada di LKS. Terus di bab sekarang itu kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi, yang di bab 1, yang di bab 2 itu jangan sampai dilupain ya. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Harus tahu kesimpulannya apa aja. Nah, itu harus paham. Di bab 2 juga, di bab 1 itu ada beberapa kemarin yang materinya tidak ada di LKS. Jadi nanti eh, pas pembelajaran ibu nanti kalau ada kesempatan buku tulisnya akan dikumpulkan. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran bab 3 yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, tumbuhan itu kan mempunyai 3 organ utama dan organ lainnya itu merupakan modifikasi dari tiga organ utama. Mana sih organ utama itu? Nih, yang organ utama itu yang pertama itu ada akar. Terus yang kedua bagian ini batang. Terus daun. Nah, ini sebagian dari organ utama pada tumbuhan. Ketika suatu tumbuhan itu menghasilkan suatu bunga, menghasilkan suatu buah, dan menghasilkan suatu biji, nah itu namanya merupakan modifikasi dari tumbuhan ataupun dari jaringan utama pada tumbuhan. Paham ya? Fungsi dari tumbuhan untuk apa aja? Banyak ya. Fungsi tumbuhan itu sebagai apa namanya? Tumbuhan itu banyak banget manfaatnya, baik bagi manusia, baik bagi hewan dan alam sekitarnya. Lanjut. Nah, yang pertama, tadi kan strukturnya itu ada 3 ya. Struktur utama yang pertama itu ada akar, yang kedua itu ada batang, yang ketiga itu ada daun. Nah, kita sekarang mempelajari tentang akar dulu nih. Ya, struktur dan fungsi akar. Nah, secara umum akar itu berfungsi untuk apa? Untuk melekatnya tumbuhan pada media, terus menyerap air pada tanah dan unsur hara, terus alat bernapasnya juga, tempat menyimpan cadangan makanan dan menopang tegaknya suatu batang. Di sini nih akar itu kan nih ya, akar di sini nih. Akar melekat pada media tanam. Media tanam itu apa sih? Bagian tanah atau serbuk atau apa. Di sini akar itu akan melekat. Terus akar itu juga berkembang dari meristem apikal. Meristem apikal itu yang mana nih? Bagian bawah nih ya. Bagian sini nih bawah nih kalau diperbesar jadi kayak gini nih. Kalau dilihat dari mikroskop. Nah, ini disebut dengan meristem apikal dari ujung akar dan dilindungi oleh tudung akar. Tudung akar yang mana? Nah, ini nih yang bagian oren-oren sini nih. Ini yang namanya tudung akar nih sini. Nah, ini daerah pemanjangan ya. Di sini pembelahan meristem apikal itu membentuk zona pemanjangan sel. Nanti yang bawah ini terus saja memanjang ke bawah untuk mencari apa? Yang pertama mencari air, mencari unsur hara, terus untuk pelekatan juga. Nah, ini nanti pembentukannya itu dari jaringan meristem apikal, pemanjangan sel, zona diferensiasi sel dan zona pendewasaan sel. Terus di sini juga lanjut ya, susunan anatomi akar nih. Susunan anatomi akar di sini ya ada 4 ya, ingat ya. Susunan anatomi akar atau bagian-bagian pada akar itu ada 4. Yang pertama ada epidermis, yang keduanya ada korteks, terus ada endodermis dan stele. Stele atau
Oke, tadi epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Ingat ya susunan anatomi akar itu yang pertama epidermis. Epidermis itu yang bagian mana? Nah, untuk epidermis ini bagian nih pinggir ini nih ya, bagian pinggir-pinggir ini, bagian luar. Ini yang namanya epidermis. Terdiri atas satu sel ya, lapis satu sel, susunnya rapat, dinding selnya itu tipis dan mempunyai rambut akar. Untuk apa? Untuk memperluas bidang penyerapan. Mana rambut akarnya nih ya? Di sini ada rambut akar. Terus yang kedua itu ada yang namanya korteks. Korteks yang mana nih? Di lapisan kedua, di sini ada yang namanya korteks. Terus ada endodermis. Endodermis di mana nih? Bagian yang biru-biru ini ada endodermis. Nanti di endodermis ini ada yang namanya silinder pusat atau stele. Silinder pusat atau stele ini terdapat berkas pengangkut yang disebut dengan silem dan floem. Silem itu apa? Silem itu adalah eh, jaringan pengangkut ataupun mengangkutnya air dari bawah tanah ini, dari akar ini, untuk menuju seluruh tanaman sampai ke daun. Dari akar menyerap silem itu menyerap air dari akar sampai ke bagian daun. Kalau floem ini hasil dari fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis ini nanti nutrisi dari hasil fotosintesis karbon dioksida. Nah, itu akan dialirkan lagi ke mana? Ke bagian seluruh tumbuhan sampai ke akar. Paham ya? Untuk silem dan floem. Nah, akar itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang nih. Akar serabut itu biasanya akarnya itu panjangnya sama panjang ya. Terus bentuknya juga kecil-kecil, itu akar serabut. Kalau akar tunggang itu ada inti akarnya nih. Yang gede-gede ini nih, ini inti akar. Nah, di sini ya akar tunggang pelekatannya juga lebih kokoh dibandingkan dengan akar serabut. Oke, penjelasannya nih. Akar serabut itu mempunyai karakter akar yang berbentuk serabut ya, tidak beraturan, terus tidak memiliki organ juga. Terus untuk akar serabut ini juga dia itu biasanya ditemukan di tumbuhan monokotil. Monokotil itu apa sih? Ingat ya, yang namanya monokotil itu adalah tumbuhan berkeping satu. Contohnya apa? Padi, jagung, kelapa. Jadi bijinya itu tidak bisa dibelah. Terus ciri-ciri akar serabut apa aja? Nah, akarnya serabut, batangnya juga beruas-ruas. Padi beruas-ruas ya. Dari padi, terus apalagi banyak yang batangnya beruas-ruas. Jagung, batangnya pun beruas-ruas. Batang tidak mempunyai kambium. Terus tidak memiliki yang putih-putih itu dalamnya yang keras. Biasanya tidak memiliki satu keping biji lembaga. Nah, tidak bisa dibelah bijinya. Terus tulang pada daun bentuknya itu sejajar, tidak nyirip ataupun menjari. Bagian bunganya itu mempunyai jumlah 3 atau kelipatannya. Paham ya? Itu akar serabut itu dimiliki oleh apa? Tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu. Contohnya apa? Ada padi, jagung, banyak ya. Terus ada kelapa juga, tanaman hasil cangkok. Lanjut yang akar tunggang. Nah, kalau yang akar tunggang itu, akar tunggang tadi memiliki inti akar juga. Terus di akar tunggang ini juga dia itu ditemukan di tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya apa sih? Nih, contohnya apa aja untuk kayak mangga, terus yang biji dua apalagi tuh yang bisa dibelah ya banyak ya. Kayak mangga, terus apa jeruk, kacang, nah banyak ya. Terus ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya itu untuk akar tunggang apa? Berakar tunggang memiliki dua keping biji lembaga, tulang dan daun susunannya menyirip atau menjari, tidak mempunyai tudung akar. Akar dan batang mempunyai kambium. Batang bercabang-cabang, terus kelopak bunganya juga berjumlah 22,4 atau kelipatannya. Terus pembuluh pengangkutnya teratur. Tipe berkasnya juga pengangkut pengangkut noteral. Terus no letter. Lanjut. Nah,
Oke, untuk pertemuan yang ke-8 cukup sekian dan terima kasih ya. Nah, untuk token dari pertemuan ke-8 itu, ayo belajar ya. Ayo spasi belajar. Ingat ya, tadi kata Ibu, untuk pembelajaran IPA itu siapkan apa? Buku catatan IPA-nya. Siapin apa lagi? Siapin lagi LKS-nya. Lihat yang tidak ada di LKS itu apa aja. Itu silahkan kalian catat kembali. Ingat ya, untuk di materi ataupun di bab 3 ini kita bahas tentang apa? Struktur dan fungsi pada tumbuhan. Ada 3 organ utama. Apa aja tadi? 3 organ utama, ingat ya. Ada 3 organ utama. Yang pertama itu ada apa? Akar, batang, dan daun. Ingat tadi ada silom, floem, bagian-bagian akar, terus ada bagian epidermis, korteks, banyak banget, endodermis, dan stela. Itu wajib kalian tahu ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan di materi ke-8 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.